Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita terkait belajar membuat CRUD dengan VBNet dan database MySQL. Pada video kali ini kita akan coba belajar membuat project ya, bagaimana caranya membuat project di Visual Studio 2012. Kemudian bagaimana caranya desain form pada Visual Studio ya untuk kebutuhan project kita. Silakan teman-teman buka dulu Visual Studionya ya. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2012. Kalau teman-teman versinya di atas ini silakan, tidak masalah, mau versi 15, 19, 2021 itu tidak masalah ya. Silakan teman-teman sesuaikan ya. Di sini kita akan coba belajar menggunakan VBNet ya, dimana bahasa pemrograman Visual Basic itu pada dasarnya sama aja ya. Silakan teman-teman klik dulu untuk Visual Studio ini. Kemudian di sini kita akan coba membuat project ya. Silakan teman-teman pilih new project. Lalu di sini kita akan coba mengambil Visual Basic ya, Visual Basic. Kemudian di sini kita diperintahkan untuk masukkan nama project kita, misalnya PCRUD ya, project CRUD. Kemudian di sini kita lokasi penyimpanan ya. Di sini saya pilihnya di local disk E aja ya. Di sini saya letakkan di local disk E. Silakan teman-teman select folder. Kemudian silakan oke ya. Nah, nanti kita akan diarahkan seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah saya biasanya untuk desain form, untuk formnya saya ubah dulu fontnya ya. Silakan teman-teman arahkan ke form ini, silakan diklik, kemudian di samping kanan bawah ini ada properties ya. Silakan teman-teman cari font. Biasanya di situ saya mengubah fontnya terlebih dahulu ya. Nah, misalnya di sini kan defaultnya 8. Di sini saya gunakan 11 ya. Di sini saya gunakan 11 biar dia agak besar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita akan ubah nama form ini ya. Nah, di sini bisa teman-teman cari di propertiesnya. Di sini bisa kita beri nama form data mahasiswa ya, dimana kita akan membuat form data mahasiswa. Nah, kalau sudah ini bisa kita sesuaikan ya lebar dan kecilnya ya, ukurannya silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, lalu yang pertama yang harus kita ambil adalah kita akan coba ambil label ya. Label di sini kita beri nama name. Kemudian ini boleh kita copy paste aja, dimana kita butuhnya name, kemudian nama, lalu paste lagi ya, copy paste lagi. Kita coba copy paste berapa, ada 5 lah ya, 5 dari label ini ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan, misalnya name, nama, kemudian program studi, lalu jenis kelamin. Oh ya, ini kita ubah aja ya, jenis kelamin dulu, baru program studi. Kemudian yang terakhir adalah alamat. Oke, nah kalau sudah, nah di sini kita bisa rapikan ya untuk rata kanan atau rata kiri dari label ini kita bisa sesuaikan. Silakan teman-teman blok. Ya, silakan teman-teman blok. Kemudian nanti di sini silakan teman-teman pilih rata kanan ya. Misalnya di sini saya pilih rata kanan. Nah, maka nanti akan otomatis dia rata kanan seperti ini. Nah, kalau sudah kita tinggal ambilkan komponen kita yang lainnya. Misalnya di sini text box ya. Text box itu untuk name ya. Untuk name. Oke, kemudian ini kita tinggal sesuaikan, lalu nama untuk text box untuk nama, lalu jenis kelamin kita pilih radio aja ya, radio button. Silakan teman-teman pilih. Di sini saya beri labelnya pria dan wanita ya. Di sini silakan teman-teman cari properties ya, teks, kemudian di situ kita ubah pria. Lalu ini boleh kita copy paste aja. Kemudian radio button yang kedua adalah wanita. Oke. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah mengubah teks ya, misalnya di sini saya ubah pria.
Nah, untuk wanitanya kita tinggal langsung ketik aja karena dia akan fokus otomatis di teks. Jadi ketika kita ubah pria di sini, nanti di sini kita tinggal ubah juga misalnya wanita. Nah, di sini di teks ini akan otomatis ya. Fokusnya akan otomatis di teks seperti itu. Jadi dia mendeteksi apa yang terakhir kita lakukan. Jadi kita tidak perlu lagi mengarahkan mouse kita ke properti sini. Lalu selanjutnya adalah kita mau coba menggunakan combo box juga ya. Nah, jadi di sini kita bisa memilih ya, bisa kita pilih radio, button atau combo box ya. Silakan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu yang terakhir adalah alamat. Alamat ini silakan teman-teman copy paste aja yang nama ya, yang nama ini, text box nama ini saya copy paste. Kemudian alamat kan nanti dia multi line ya. Silakan teman-teman klik segitiga gambar segitiga ini ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kayak segitiga hitam ini, silakan teman-teman klik. Nah, nanti kemudian di situ ada text box tax ya. Silakan teman-teman klik multi line ya. Nah, di sini kita centang biar dia bisa dibesar dan kecilkan seperti ini ya. Nah, jadi untuk alamat kita buat dia seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah silakan teman-teman ambil button ya. Kita butuhnya button. Kita butuh button. Yang pertama button kosongkan. Nah, ini kita rapikan aja ya. Sini saya langsung kasih nama kosongkan. Oke. Kemudian ini boleh kita besar kecilkan ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Ini kita copy paste aja, ini buttonnya saya copy paste. Kemudian saya kasih simpan. Kemudian besarnya saya kecilkan sedikit. Lalu saya copy paste lagi, simpan ini saya ubah menjadi hapus. Lalu yang terakhir adalah untuk keluar. Oke ya, jadi ini untuk close-nya ya. Oke, seperti itu. Silakan teman-teman sesuaikan kebutuhannya aja ya. Nah, kita coba menggunakan 4 button ini ya. Nah, nanti kalau sudah silakan dirapikan. Usahakan ya kalau misalnya teman-teman buat aplikasi itu usahakan rapi ya. Mulai dari pemilihan ukuran font, kemudian penyesuaian tata letak dan seterusnya ya. Nah, lalu yang terakhir kita butuh data grid view ya. Kita butuh data grid view. Silakan teman-teman ambil satu data grid view. Kemudian ini silakan dibesarkan ya sesuai dengan ukuran form kita. Oke, cukup seperti itu. Nah, jadi ini adalah tampilan dari form kita ya. Nah, namun di sini saya biasanya untuk buat project seperti ini, saya akan memberikan nama masing-masing komponen ini ya, biar lebih mudah kita dalam ngodingnya ya. Silakan teman-teman arahkan aja dulu ke name ini, text box name. Silakan teman-teman klik. Kemudian di propertiesnya kita cari name ya. Kita akan coba cari desain ya, desain name di sini. Yang tadinya text box 1 kita ganti menjadi tname, artinya text box name. Kalau sudah enter aja ya, tname enter. Kemudian kita ke nama lagi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia sudah bisa mendeteksi apa yang kita lakukan tadi ya. Jadi tadi kan kita mengubah name. Nah, jadi untuk nama kita tidak perlu lagi arahkan kursor kita ke name ini. Kita bisa langsung mengubahnya, misalnya T nama. Nah, kita bisa lihat ya di situ otomatis sudah terubah kalau sudah enter. Kemudian begitu juga dengan jenis kelamin ya. Di sini kita ganti, misalnya untuk jenis kelamin saya menggunakan R ya, R pria ya. Berarti radio button pria. Kemudian ini R wanita, radio button wanita. Kemudian program studi karena dia menggunakan combo box maka kita menggunakan C prodi ya. C prodi artinya combo box prodi. Kemudian untuk alamat T alamat, enter. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk button ya. Button di sini kita beri nama B kosongkan, artinya button kosongkan. Kemudian B simpan untuk name dari button simpan, B hapus untuk button hapus, dan B keluar. B keluar untuk tombol keluar ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah data grid view. Kita beri nama juga. Di sini saya ganti menjadi DGV
ya DGV aja lah ya, data grid view ya. Nah, silakan teman-teman sesuaikan dengan name-nya masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman tidak mau seperti saya penamaannya, ya terserah, tidak masalah juga. Yang penting teman-teman paham ya bahwa untuk name ini textbook berapa, kemudian nama ini textbook berapa gitu ya. Jadi itu opsional ya. Boleh teman-teman ubah, boleh tidak ya. Namun saya sarankan untuk dirubah biar kita enak dalam ngodingnya. Oke, selanjutnya setelah desain form, kemudian kita beri nama, lalu kita juga sudah merapikan seperti ini ya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita coba uji dulu ya. Kita coba uji dulu, kita running dulu formnya apakah berjalan dengan baik, apakah ada error ya. Silakan teman-teman jalankan aja dengan klik start ini ya. Dengan klik start ini silakan teman-teman klik. Nah, kalau misalnya muncul seperti ini tanpa ada error apapun, berarti sampai sini kita sudah berhasil ya. Nah, di sini, nah untuk data grid view-nya kita akan coba add headernya dulu ya, add kolom-kolomnya dulu. Silakan teman-teman klik lagi segitiga yang ini, yang di pojok atas dari data grid view ini. Silakan teman-teman klik, kemudian add kolom ya, add kolom. Di sini kita ubah aja header teksnya ya. Misalnya yang pertama name, kemudian kita tekan tombol add, lalu selanjutnya adalah nama, kita klik add lagi, lalu header teks yang selanjutnya adalah jenis kelamin atau Jekyll lah ya, kita kasih nama Jekyll aja. Kemudian kita add lagi, selanjutnya adalah prodi, program studi, kemudian yang terakhir alamat. Seperti itu kita bisa add. Oke, kalau sudah, nah nanti dia akan masuk ke dalam sini ya, name, nama, Jekyll, prodi, dan alamat. Nah, untuk membesarkan lebar dari masing-masing kolom ini, kita bisa klik lagi yang segitiga tadi ini, kemudian edit kolom ya. Kita edit kolom, kemudian di sini kita bisa ganti width-nya ya. Nah, jadi 100 misalnya, untuk name tidak apa-apa, 100 saja. Untuk nama kita ganti 150. Kemudian Jekyll 100 tetap. Kemudian prodi ini kita ganti 150. Begitu juga dengan alamat kita ganti 150 ya. 150. Oke, kalau sudah silakan teman-teman klik OK. Nanti dia akan agak melebar seperti itu ya. Nah, kalau sudah silakan kita jalankan lagi. Oke, sudah muncul ya, sudah muncul header dari tabel kita, dan kita bisa geser dari ke kanan ke kiri ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba kerjakan codingan yang paling mudah dulu ya. Nah, di antara button ini ya, apa yang paling mudah? Nah, yang paling mudah adalah button keluar ya. Jadi kita buat aja dulu button keluarnya. Silakan teman-teman klik 2 kali ya. Silakan teman-teman klik 2 kali. Lalu di sini kita ketikkan me.close. Oke, seperti itu. Oh iya, kalau misalnya teman-teman ada yang codingannya itu tidak ke bawah seperti ini, kalau saya ini kan saya kecilkan dia ke bawah otomatis. Nah, itu kalau misalnya teman-teman dia lurus aja, silakan teman-teman aktifkan word wrap-nya ya. Silakan teman-teman aktifkan. Caranya klik edit ya. Di menu edit ini, kemudian advance. Nah, lalu di sini aktifkan word wrap-nya ya. Silakan teman-teman aktifkan agar ketika codingan kita sudah panjang, dia otomatis ke bawah ya, hendak ke samping, hendak harus kita geser kanan kiri ya. Itu sangat ribet sekali ya. Jadi kita aktifkan dulu seperti itu. Oke, kalau sudah, kita coba lanjutkan untuk button kosongkan ya. Kosongkan, caranya bagaimana? Caranya kita tinggal ketikkan tname titik teks sama dengan petik 2 seperti itu ya. Jadi kita mengosongkan, kemudian tnama titik teks sama dengan kosongkan, kemudian Jekyll berarti R pria titik checked sama dengan false ya. Kemudian R wanita titik checked sama dengan false. Lalu program studi ya, C prodi,
titik teks sama dengan kosong, kemudian yang terakhir adalah T alamat titik teks sama dengan kosong. Kemudian kita mau setelah dikosongkan fokusnya akan masuk ke NIM ya, textbox NIM. Caranya adalah kita sebutkan tnim titik fokus ya. Nah, jadi ketika dikosongkan dia akan fokus ke textbox NIM ini. Kita akan coba misalnya kita inputkan NIM, nama, kemudian jenis kelamin, program studi. Nah, ini kita belum isi, kemudian alamat. Ketika kita tekan kosong ya, button kosong ini, maka dia akan mengosongkan, kemudian fokusnya akan diarahkan ke textbox NIM seperti itu ya. Nah, biar kita dengan mudah untuk mengetikkan NIM-nya kembali seperti itu. Nah, kita isi dulu untuk program studi ya. Silakan teman-teman klik program studi ini, kemudian silakan teman-teman klik lagi segitiga yang di atas ini ya. Kemudian kita edit item. Nah, di sini kita tinggal isikan. Misalnya di sini saya mau isikan program studi S1 Sistem Informasi, kemudian S1 Teknik Informatika, lalu yang terakhir D3 Manajemen Informatika. Seperti itu. Kalau sudah, silakan teman-teman klik OK ya. Nah, jadi kalau kita jalankan lagi, kita tes lagi. Nah, nanti datanya akan ada muncul sini ya. Nah, nanti ini tinggal kita pilih sesuai dengan program studi kita ya. Nah, kalau sudah, close dulu. Oke, jadi sampai sini kita sudah berhasil untuk desain form kita ya. Dimana di sini juga kita sudah selesaikan button keluar dan kosongkan. Nanti kita akan lanjutkan untuk simpan, edit, hapus, dan tampilkan datanya ya. Nah, namun sebelumnya nanti kita akan coba buat database dulu ya, kemudian kita akan coba install konektor, lalu buat koneksinya ya. Nah, jadi ini perjalanan kita masih panjang. Silakan teman-teman simak step by stepnya ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.